Islam di tanah Jawa. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Maulana Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Lahir sebagai keturunan wali, membuatnya mendapat didikan nilai-nilai Islam sejak kecil. Sunan Ampel memerintahkan Sunan Bonang untuk melakukan dakwah di daerah Tuban. Sunan Bonang juga berjasa dalam membimbing Sunan Kalijaga, padahal sebelumnya Sunan Kalijaga adalah seorang begal yang suka merampok dan mencuri harta orang kaya, yang lalu kemudian harta itu dibagikan kepada rakyat miskin. Salah satu karomah yang dimiliki Sunan Bonang yang bisa merubah pohon aren menjadi emas dikisahkan saat terjadi pertemuan antara Sunan Bonang dengan Raden Syahid atau yang disebut dengan Berandal Loka Jaya. Sunan Bonang yang sedang melintas namun dihadang oleh Raden Syahid karena melihat tongkat yang dimiliki Sunan Bonang sangatlah bagus dan indah, yang terbuat dari kepingan emas, sehingga Raden Syahid ingin memilikinya. Raden Syahid pun meminta izin untuk melihat tongkat Sunan Bonang itu, namun Sunan Bonang tidak mau menyerahkan tongkatnya dan malah menasihati Raden Syahid bahwa tujuannya membegal untuk menolong orang miskin adalah jalan yang salah. Dikarenakan takut setelah melihat akan ada timbul rasa ingin memilikinya, namun tak disangka Raden Syahid pun merampas tongkat itu dengan kasar, sehingga Sunan Bonang pun terjatuh dan tersungkur ke tanah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kamu tega berbuat kasar kepada orang tua seperti saya? Ucap Sunan Bonang kepada Raden Syahid. Aku ingin harta, jawab Raden Syahid. Sunan Bonang pun bertanya lagi, untuk apa harta? Harta itu mau saya bagikan pada fakir miskin, ucap Raden Syahid. Niatmu itu sungguh baik anak muda, tapi kamu memakai cara yang salah, kata Sunan Bonang. Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada pekerjaan yang baik dan hanya mau menerima amal dari hasil pekerjaan yang baik dan halal, imbuh Sunan Bonang. Raden Syahid pun terheran dengan pernyataan Sunan Bonang tersebut. Sunan Bonang kemudian memamerkan kesaktiannya dengan mengubah buah kolang-kaling menjadi emas dan memberikannya kepada Raden Syahid. Sunan Bonang berkata, baiklah, kalau kamu butuh harta, ambillah emas itu semua barang halal, kata Sunan Bonang sambil menunjuk sebuah pohon aren. Dengan karomah yang dimiliki Sunan Bonang, buah pohon aren tersebut berubah menjadi emas. Raden Syahid pun terkejut, sangat heran dengan ilmu yang dimiliki Sunan Bonang, seketika bisa merubah buah aren menjadi emas. Dengan emas-emas itu, Kisana bisa berbuat apa saja. Apa yang Kisana inginkan sudah di depan mata. Dapatkanlah. Selagi Allah memberi kesempatan, ambil dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Tak pikir panjang, Raden Syahid pun langsung memanjat ke pohon aren itu. Tapi pohon aren itu bergetar hingga buah aren itu berjatuhan dan menimpa Raden Syahid. Dia pun terjatuh dan pingsan. Setelah ia sadar, buah aren yang menjadi emas tadi sudah kembali seperti semula, membuat Raden Syahid semakin heran. Milikilah suatu petunjuk jalan sebagai tongkat menempuhnya.
bukanlah untuk amal ibadah. Raden Said mencari orang tua yang sudah pergi namun tidak mampu mengejarnya. Setelah bersusah payah mengejar Sunan Bonang, akhirnya Raden Said berhasil menyusul saat Sunan Bonang berada di tepi sungai. Dan kemudian dia memohon untuk menjadi muridnya untuk belajar ilmu kesejatian.